Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Pada video kali ini gue mau ngebahas terkait pensiun ya, cita-cita pensiun gue nih, mau ngapain aja dan sebagainya. Mungkin gue flashback dulu ya, dimana gue ini merupakan seorang pegawai swasta dan gue bekerja di bidang IT, terutama di bagian software dan sebagainya. Jadi bisa dibilang gue ini seorang software engineer yang bikin aplikasi gitu ya, aplikasi mobile, backend dan sebagainya. Dimana bisa kalian ketahui lah ya, bikin aplikasi itu memerlukan kinerja otak yang lumayan ribet dan bikin ngebul lah intinya kayak gitu. Meskipun kita cuman duduk di bangku atau di meja gitu, cuman berasa letih banget gitu pada saat kita mengerjakan sesuatu hal, dikarenakan otak kita nih yang bekerja gitu, meskipun badan kita cuma duduk dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita pulang nih ke rumah, itu benar-benar capek lah, sama seperti mungkin pekerjaan-pekerjaan yang di luar yang misalnya membutuhkan fisik misalnya dan lain sebagainya ya, kayak misalnya lu ngangkat beban dan sebagainya, itu gue rasa sama aja gitu. Soalnya kalau misalnya di bidang software engineer tuh lebih ke otak ya gitu, si pemakaiannya tuh lebih besar gitu. Jadi kayak yang gimana ya, lu misalnya punya komputer gitu, komputer lu tuh kinerja yang paling tinggi tuh CPU-nya lah, misalnya CPU-nya itu lama-lama panas juga gitu ya, si CPU-nya kurang lebih seperti itu mungkin ya. Jadi ya sama sama aja gitu, kalau misalnya lu punya komputer terus si PC-nya lu keyboardnya lu gini-gini dipencet-pencet dan sebagainya, ya itu lumayan juga kan cepet habis lah gitu, mesti masa awetnya gitu ya, seperti itu. Nah, gue itu rencananya mungkin ke depan pengen pensiunnya tuh lebih ke slow living, dimana gue mungkin killing the time-nya tuh gue berkebun misalnya, atau misalnya punya ternak lele dan sebagainya. Dan juga mungkin relate ya, di kantor gue itu kebanyakan kalau gue tanya nih ke teman-teman gue, lu misalnya nanti mau kayak gimana gitu 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, kebanyakan sih ngomong gitu, gue pengen slow living lah. Ada yang pengen miara burung gitu kan, atau dan lain sebagainya, cuman di rumah pakai sarung gitu, pakai kaos singlet, miara burung, nyemprot-nyemprot burung terus setiap pagi sore dan sebagainya. Itu banyak sekali hal yang mereka ceritakan ke gue, dan gue simpulin itu emang kebanyakan anak-anak IT itu pengen masa pensiunnya tuh lebih ke slow living ya. Jadi nggak mau tuh, mungkin sedikit banget ya yang pengen misalnya 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian lu pengen gimana, misalnya banyak, sedikit banget yang bilang gue pengen bikin perusahaan ini A, pengen bikin perusahaan B. Itu sangat-sangat sedikit sekali ya kalau di daerah gue ya, di daerah Bandung. Soalnya nggak tahu kenapa, mungkin habitsnya tuh di Bandung tuh lebih ke slow dan lain sebagainya. Beda sama di Jakarta, gue lihat itu di habits-habits di Jakarta, kayak misalnya teman-teman gue yang di Jakarta dan sebagainya itu, di Jakarta lebih ke pengen cepet banget tuh pergerakannya tuh. Jadi kalau lu diem leha-leha dan sebagainya tuh ya udah ketinggalan sama orang lain ya, mindsetnya seperti itu tuh. Nah kalau di Bandung mungkin ya, mungkin kebanyakan orang Sunda dan sebagainya, dia pengen ya udah slow living dan sebagainya. Nah gue juga mungkin mengikuti hal tersebut ya, dimana gue bisa dibilang lama tinggal di daerah Subang dan juga di daerah Bandung ini. Jadi bisa dibilang gue ini orang Sunda, cuman gue lahir itu di Sumatera ya, jadi agak jauh tuh. Nenek gue di Sumatera, tapi gue tinggal di Jawa Barat gitu ya. Jadi ya bisa dibilang gue orang Sunda juga ya. 90% orang Sunda, sisanya ya orang Sumatera, cuman gara-gara gue punya darah di Sumatera juga, seperti itu. Jadi mungkin untuk habits dan lain sebagainya gue agak terpengaruh juga ya sama orang Sunda, lebih ke slow living dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu hal yang negatif ya teman-teman, itu emang benar-benar apa ya, keputusan mereka dan juga emang filosofi hidup mereka seperti itu ya. Jadi nggak ada yang namanya tuh wah gara-gara lu ini lu dicap pemalas dan sebagainya. Enggak, itu emang cara orang menikmati hidup tuh kadang berbeda ya. Ada yang pengen tergesa-gesa buru-buru dan sebagainya, ada yang pengen slow living kayak gue dan sebagainya gitu. Kadang banyak orang yang berbeda gitu cara menikmati hidupnya ya. Jadi nggak, jangan kalian patokin nih misalnya, oh ini si orang ini pengen slow living gara-gara malas dan sebagainya, jangan gitu ya teman-teman. Oke. Nah mungkin kan untuk prosesi pensiun ini harus ada yang namanya tuh rencana ya ke depannya. Gimana rencana gue sendiri sih, itu kemungkinan 20 tahun
lagi atau 10 tahun lagi tuh gue pengen pensiun gitu ya, entah di umur 40 atau di umur 50, dimana mungkin gue akan melakukan yang namanya itu ya entah berkebun atau misalnya punya ternak dan sebagainya, dimana hal tersebut bukan gue untuk apa ya mencari uang, tapi hanya untuk killing the time. Jadi gue menghabiskan waktu gue ya udah buat berkebun, ternak dan sebagainya. Jadi gue nggak perlu lagi nih, nggak butuh lagi yang namanya duit. Cuman gimana caranya gue nggak perlu lagi yang namanya duit, itu harus gue pikirin dari sekarang, teman-teman. Oke, di sini gue coba untuk tampilin ya kalkulator yang ada di aplikasi Melek Finansial, dan kalian bisa download juga aplikasi Melek Finansial ini, ada di App Store ya, baru pengguna iPhone nih yang baru bisa pakai. Oke, nah untuk rencana investasi gue, kadang gue suka hitung di aplikasi ini ya, dimana di aplikasi ini tuh ada yang namanya tuh kalkulator compounding investment. Nah gue kadang suka ngotak-ngatik di sini nih, misalnya untuk posisi saat ini ya, lu punya initial investment misalnya lu punya 400 juta atau 500 juta. Di sini gue bulatin aja ya 500 juta nih. Lu misalnya pengen investasi atau misalnya pensiun di umur 50 atau bahkan 60, ya lu tinggal kurangin aja berdasarkan umur lu ya. Misalnya kalau umur lu sekarang 30 dan lu pengen pensiun di 50, berarti kan investasi kurang lebih sekitar 20 tahun. Di sini kita masukin aja 20 tahun ya biar enak hitungnya gitu ya. Nah, untuk capital gain-nya di sini gue masukin aja sekitar 15%. Kenapa 15%? 15% ini sangat-sangat achievable ya teman-teman. Kalau kalian gak mau repot, gak mau pusing, lu masukin aja ke ETF S&P 500, itu udah pasti CAGR-nya sekitar 14-15% ya. Untuk dividennya kita set 0 aja, untuk ambil keuntungannya di set 0 dulu ya. Ambil keuntungan ketonnya di set 0. Nah, untuk monthly investment, lu harus pikirin dari sekarang. Lu misalnya di kantor gaji berapa nih, dan lu hitung-hitung aja beberapa yang bisa lu sisihin untuk investasi lu per bulannya ya, untuk kedepannya ya. Dimana di sini gue coba untuk set misalnya 5 juta ya, 5 juta per bulan. Kita lakukan yang namanya reinvestment, kita kalkulasiin. Nah, jika lu investasi sekitar 20 tahun ke depan dengan posisi tadi ya, misalnya di umur 30 lu udah punya 500 juta nih cash liquid ya gitu. Dan juga lu bisa melakukan yang namanya investasi bulanan sekitar 5 juta rupiah. Lu dapat nih investasi akhirnya sekitar 15,2 miliar di tahun ke-50 ya. Anggap aja misalnya lu umur sekarang 30 lah ya, seperti itu. Yang dimana ini di tahun ke-20 lu capital gain-nya udah 1,9 miliar ya di tahun itu doang. Nah sekarang kita balikin lagi nih ke kalian, apakah 15 miliar ini cukup untuk pensiun misalnya di sebuah kota kecil yang tadi gue udah sebutin ya, lu berkebun, terus lu ternak lele dan sebagainya, dimana ya kegiatan-kegiatan tersebut lu pakai nggak untuk mencari uang ya, hanya untuk killing the time aja gitu, menghabiskan waktunya dengan cara-cara tersebut. Apakah cukup untuk 15 miliar ini mengcover kalian, dimana mungkin kalian tuh udah punya anak dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, di sini gue mau kenalin juga yang namanya tuh ambil keuntungannya, dimana misalnya lu mau ambil keuntungan berdasarkan investasi tadi misalnya di tahun keberapa ya. Di sini gue coba set ya, misalnya lu udah mulai ambil keuntungan sekitar 4% nih. Dimana ambil keuntungannya tuh lu mulai di tahun ke-10 lah misalnya. Misalnya lu di umur 30 udah baru punya anak nih, baru lahir anak lu, dan 10 tahun kemudian ya umur anak lu baru menginjak umur 10 tahun, yaitu baru masuk SD mungkinnya dan sebagainya. Dia tuh udah mulai ada tuh pengeluaran buat anak lu, entah bayar sekolah dan sebagainya. Jadi gue asumsiin seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita hitung lagi misalnya dengan posisi capital gain-nya tuh sekitar 15% ya. Oke, nah untuk nilai akhir investmentnya otomatis bakal berkurang ya kalau misalnya kalian mengambil keuntungan sekitar 4% per tahun di tahun ke-10, jadi cuman 10 miliar doang nih. Cuman untuk realis profitnya itu udah lo dapat sekitar 2,4 miliar. Kita hitung aja di bawah ya. Nah di tahun ke-10 kalau lu cuman ngambil 4%, lu realisasi profitnya tuh sekitar 100
16 juta rupiah. Kalau misalnya dibagi 12 ya kurang lebih sekitar 9.800.000 atau 9.900.000 ya. Dan di mana untuk realisasi profit ini kan semakin naik tahunnya gitu semakin bertambah juga ya. Soalnya kan untuk capital gainnya lu sendiri itu sekitar 15%. Kalau misalnya dikalkulasi 15%, lu ambil 4% dari aset lu ya kurang lebih lu capital gainnya jadi 11% atau 10% aja, dimana itu kan terus menggulung tuh, si duit itu nggak akan habis-habis lah, intinya seperti itu. Asalkan capital gainnya tuh konsisten ya, pasti 15% gitu ke depannya. Nah ini pasti lu bertambah terus nih, jadi misalnya realisasi profit di tahun ke-13 jadi 68 juta ya, di tahun ke-15 jadi 200 juta, di tahun ke-19 jadi 300 juta, di tahun ke-20 jadi 377 juta. Ya mungkin di tahun ke-18 ini anak lu udah mulai masuk kuliah ya, untuk umur 18 tahun kan udah masuk kuliah tuh. Tapi lu cek juga nih untuk di tahun tersebut biaya kuliah kan pasti naik ya, otomatis beda sama tahun sekarang gitu ya. Mungkin bisa naik sampai 10 kali lipat mungkin ya, atau 5 kali lipat ya kalau misalnya di 18 tahun kemudian ya, seperti itu. Ya lu atur-atur aja lah. Dan juga gue pastiin juga ke kalian, untuk monthly investment kan nggak mungkin stuck ya di 5 juta terus nih. Ada kemungkinan ya mungkin di beberapa tahun kemudian, misalnya 5 tahun kemudian gaji lu naik, misalnya lu punya usaha dan sebagainya, jadi bisa investasi jadi 10 juta atau misalnya jadi 15 juta per bulannya. Nah itu bisa banget ya, bisa possible juga. Itu tergantung diri lu sendiri nih, apakah kedepannya lu mau enhancement diri lu atau enggak, atau stuck aja di situ gitu doang ya, seperti itu. Nah kalau menurut gue sendiri sih, dengan posisi tadi ya, misalnya dapat 15M atau misalnya gue ambil tadi 4% di tahun ke-10, ini harusnya udah bisa mengakomodir gue untuk melakukan yang namanya tuh pensiun ya teman-teman, dimana biaya hidup gue itu nggak terlalu besar banget ya. Ya harusnya segini cukup ya, cuman agak diperketat lagi nih untuk biaya makan dan sebagainya, di minimalis lagi. Tapi kan posisinya di 20 tahun ke depan gue masih bisa dibilang masih mencari active income ya, masih kerja juga. Jadi untuk investasi ini bisa dibilang untuk pasif aja gitu. Misalnya kalau lo emang benar-benar urgent nih dan sebagainya, butuh dana gitu ya, lo bisa tuh ambil 4%-nya. Kalau misalnya enggak ya udah lo reinvestasiin lagi aja sih 4% itu ya. Seperti itu. Jadi bisa dibilang investment ini seperti dana darurat gue lah dan sebagainya, seperti itu ya. Oke. Nah, tadi itu hanya untuk 15% doang ya CGR-nya. Kita hitung nih misalnya 20%, di mana 20% ini ternyata setelah gue tanya-tanya ke orang-orang finance dan sebagainya itu sangat achievable juga ya, asal lo bisa nyari saham yang tepat dan sebagainya. Ini gue coba hitungin ya. Kalau misalnya lo investasi 20 tahun ke depan dengan tadi ya modal awalnya tuh sekitar 500 juta, dan juga lo lakukan yang namanya tuh monthly investment sekitar 5 juta, dan juga melakukan reinvestment kembali, kita kalkulasi. Nah kalau misalnya CAGR-nya 20%, ini naiknya hampir 2 kali lipat ya, dimana kan sebelumnya tuh 15 miliar, sekarang 30 miliar teman-teman. Jadi kalian bayangin nih, kalau misalnya kalian ngebet di saham yang tepat gitu, dimana CAGR-nya sekitar 20%, lu udah dapat 30 miliar gitu di 20 tahun kemudian. Dan ini udah lebih dari cukup untuk melakukan yang namanya pensiun ya. Lo ya udah tinggal berkebun dan sebagainya ya, lakukan hal-hal yang kalian sukai gitu ya, yang belum pernah kalian lakukan di masa-masa kalian muda dan sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin segitu ya untuk strategi gue, gimana gue pengen mencapai pensiun dini di umur sekitar 40 tahun atau 50 tahun ya. Kenapa gue sebut pensiun dini? Karena di umur 40 tahun tuh di kantor gue sendiri tuh masih banyak yang kerja ya, dan itu masih dibilang umur-umur yang masih muda lah, masih bisa mencari atau melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencari active income ya. Jadi gue bilang lu pengen pensiun di umur 40 yaitu masuk ke pensiun dini ya, karena kan batas pensiun kita itu kurang lebih di umur berapa ya, 56 atau 60-an ya, kurang lebih seperti itu.
Oke, mungkin sekian dari gue ya. Kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan terkait entah dari aplikasi yang tadi gue pakai, misalnya atau misalnya gue kerja di mana atau terkait video ini, lu bisa komen aja di kolom komentar dan gue akan jawab juga. Dan misalnya ada saran atau kritik terkait video ini, misalnya bang kurang jelas nih videonya atau kurang jelas cara ngomong gue nya atau misalnya mic-nya kurang bagus dan sebagainya, bisa komen aja di kolom komentar. Gue sangat terbuka akan hal tersebut. Oke, sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.